senang sekali Unovox TV kembali hadir membersamai Anda. Bersama saya, Revalina Amalia, siap menemani Anda. Berita terkini dan aktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum pagi ini. Dilansir dari data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenkes, kejadian bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan saat ini menjadi perhatian global. Depresi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius. WHO menyatakan bahwa depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Perilaku bunuh diri meliputi ide, rencana, dan juga perilaku bunuh diri itu sendiri dikaitkan dengan berbagai gangguan jiwa, misalnya gangguan depresi. Gejala depresi misalnya merasa tidak berguna, tidak ada harapan, atau putus asa merupakan faktor risiko bunuh diri. Sebanyak 55% orang dengan depresi memiliki ide bunuh diri. Pasien mengalami distorsi kognitif seperti mengkritik diri sendiri, timbul rasa menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak berharga, kepercayaan diri menurun, pesimis, dan juga putus asa. Paling banyak depresi, tapi rata-rata semua gangguan mental itu bisa mengarah ke bunuh diri sih. Karena orang kan nggak senang, siapa yang senang punya gangguan sih gitu. Pasti orang nggak senang punya gangguan kepribadian atau gangguan psikologis tertentu gitu. Jadi rasa frustasi karena memiliki gangguan itu bisa membuat orang mengarah ke bunuh diri gitu. Tapi biasanya paling banyak ke depresi sih, karena depresi itu sama sekali keinginan hormon bahagianya tuh sangat low banget, hormon stresnya sangat tinggi gitu. Gangguan jiwa itu udah mesti juga berobat ke psikiater, karena yang terganggu bukan hanya dari segi pemikirannya, tapi unsur-unsur biologis yang ada dalam dirinya dia. Bisa apa? Bisa ketidakseimbangan hormon, bisa ketidakseimbangan sel-sel kimia di otak, misalnya ada masalah-masalah dengan bipolar, depresi, itu ada sangat mempengaruhi gitu, sangat mempengaruhi. Walaupun dia nggak mau sedih nih, tapi karena ada unsur kimiawi yang nggak seimbang dalam otaknya, dia nggak bisa gitu. Tapi orang normal bermasalah, misalnya dia sedih, kita kasih jalan keluar, bukan kita berusaha bersama-sama mencari jalan keluarnya, dia udah bisa lagi nih. Tapi ada orang yang udah dikasih semangat, kayak keluarganya juga baik, teman-temannya juga ada, tapi kok masih sedih sih gitu. Makanya banyak orang yang suka tidak menduga, kok artis ini kayaknya udah settle, udah baik, udah terkenal, tapi kenapa masih bunuh diri ya? Nah, itu mungkin ada salah satu indikasi ya yang harus diobatin juga gitu dengan obat, sehingga pengobatan itu mendukung dengan gangguan psikologisnya dia juga, seperti itu. Biasanya keinginan itu muncul pada saat yang tidak sadar ya gitu. Memang ada gangguan gitu dalam dirinya biasanya, tapi ada juga orang yang berpikir bunuh diri adalah solusi, juga ada gitu. Karena ada misalnya kalau di negara lain itu ada kayak suntik mati atau apa gitu, itu kan keputusannya secara sadar gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ilegal ya, seperti itu kan salah satu bentuk bunuh diri juga sebenarnya. Cuman memang jadi bunuh diri itu banyak motifnya gitu, nggak bisa hanya karena dari satu faktor aja, atau udah pasti nih karena ada gangguan psikologis. Tapi sebenarnya bisa juga kok yang nggak gangguan psikologis memang secara sadar memutuskan untuk bunuh diri, seperti itu. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 2019, Indonesia memiliki rasio bunuh diri sebesar 2,4 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa ada 2 orang di Indonesia yang melakukan bunuh diri dari 100.000 jiwa di tahun itu. Dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, maka kasus bunuh diri pada tahun tersebut diperkirakan sebanyak 6.480 kasus. Rasio 2,4 merupakan angka kasus yang terjadi pada gender pria dan perempuan.
WHO mencatat bahwa kasus bunuh diri di Indonesia relatif lebih banyak terjadi pada pria, yakni dengan rasio 3,7 dari 100.000 orang. Sedangkan pada perempuan, rasionya sebesar 1,1 dengan rasio tadi, tingkat kasus bunuh diri Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menempati peringkat ke-9 atau terendah kedua setelah Filipina. Negeri tetangga Singapura menempati peringkat tertinggi dengan rasio sebesar 11,2. Kalau menurut data laporan yang sudah kami terima dan kami tangani, selama kurun waktu 1 tahun, kami mendapati ada 8 orang yang sudah ditemukan bunuh diri atau mengalami kematian akibat bunuh diri, itu dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan untuk upaya, kami selalu upayakan dengan bersosialisasi, mungkin dari dini, sosialisasi ke anak sekolah atau mungkin ke mahasiswa atau mungkin ke masyarakat yang sedang ada di tempat tongkrongan atau tempat berkumpulnya masyarakat. Seperti itu, kita melakukan sosialisasi bagaimana akibatnya apabila kita melakukan bunuh diri terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang yang ditinggalkan, seperti itu. Terus kami juga mengupayakan apabila ada seseorang yang melakukan percobaan bunuh diri, segera mungkin apabila ada laporan tersebut masuk, kami segera mungkin langsung meluncur supaya kami bisa membatalkan percobaan bunuh diri tersebut, seperti itu. Kalangan awam, banyak yang berpendapat bahwa depresi terjadi hanya karena stresor psikososial yang berat yang menimpa seseorang dan orang tersebut tidak mampu mengatasinya. Depresi merupakan salah satu gangguan emosi. Karena itulah, maka banyak orang juga menduga bahwa gangguan tersebut hanya disebabkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi yang buruk, seperti masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, serta masalah psikososial lainnya. Sehingga tidak jarang masyarakat menilai bahwa individu yang stres kemudian depresi dan bunuh diri adalah akibat semata-mata hanya karena lemah mental hingga lemah iman. Adapun faktor-faktor risiko depresi adalah pertama, jenis kelamin, yaitu pada wanita angka depresi lebih tinggi dibandingkan pria. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormonal, misalnya adanya depresi prahaid, pasca melahirkan, dan postmenopause. Kedua adalah usia. Frekuensi tertinggi pada usia produktif sekitar umur 20 hingga 40 tahunan. Meskipun demikian, depresi juga dapat terjadi pada anak-anak dan lanjut usia. Ketiga adalah status perkawinan. Biasanya sering dialami oleh individu yang bercerai atau berpisah bila dibandingkan dengan yang menikah atau lajang. Faktor keempat yaitu letak geografis, di mana masyarakat kota menurut penelitian memiliki angka depresi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Faktor berikutnya adalah latar belakang keluarga yang memiliki riwayat hidup depresif, bunuh diri, dan pecandu alkohol. Selanjutnya adalah faktor kepribadian, yaitu individu dengan kepribadian yang lebih tertutup, mudah cemas, hipersensitif, serta lebih bergantung pada orang lain. Sedangkan faktor risiko yang terakhir adalah stresor psikososial, yaitu suatu keadaan yang dirasakan sangat menekan, sehingga seseorang tidak dapat beradaptasi dan bertahan. Misalnya, pertengkaran yang kerap terjadi di tempat kerja atau di rumah tangga, kesulitan keuangan, dan ancaman yang menetap terhadap keamanan tinggal di daerah yang berbahaya ataupun konflik. Pelayanan sosial, kegiatan pendampingan di bidang resos ya. Di bidang resos itu ada yang namanya pendamping disabilitas mental. Di antaranya mungkin kalau pencegahan ke orang supaya tidak bunuh diri itu lebih ke penyuluhan ya. Kalau penyuluhan mungkin kalau di LK3 sendiri kaitannya kepada penyuluhan kepada ketahanan keluarga, bagaimana ketika si masyarakat atau satu keluarga melaporkan kepada kami di dinas sosial
ketika ditemukan ada satu keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau mungkin mengarah ke arah depresi yang akhirnya menimbulkan bunuh diri, itu lebih ke pola bagaimana menguatkan keluarga tersebut supaya ada upaya pencegahan ke arah sana gitu kan. Jadi di dinas sosial ada lembaganya seperti di LK3 ini, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk memberikan memfasilitasi keluarga-keluarga yang memerlukan pelayanan sosial. Gitu. Kalau sejauh ini dari kasus yang sudah itu biasanya kasus Kebetulan di kita sendiri di LK3 itu gratis ya konseling. Jadi kalau kami menemukan hal seperti itu, jadi sebetulnya pemerintah tuh sudah menyediakan ruang yang sangat terbuka sekali. Untuk di tingkat kesehatannya kan ada di puskesmas itu ada bagian keswa namanya ya kalau di puskesmas. Jadi di sana disediakan layanan untuk masyarakat yang dalam tanda kutip seperti itu, yang memang mungkin sudah deteksi dia tuh ada depresi, dicegah untuk supaya dia tidak bunuh diri dan sebagainya, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ada layanan tentang kesehatannya seperti itu. Bagaimana si keluarga pun harus dilibatkan, diantaranya mungkin berkonsultasi dengan LK3, bagaimana si keluarga diedukasi supaya bagaimana kalau misalkan si anak ini sudah dalam tanda kutip dalam perawatan secara medis, itu kan ada obat rutin yang harus diminum misalkan. Bagaimana si keluarga memantau obat ini supaya tidak terputus. Biasanya kalau orang yang mengarah ke depresi ada obat-obat khusus yang disediakan oleh dokter yang memang dia harus minum secara rutin. Nah, si pihak keluarga ini harus dikuatkan. Nah, ini diantaranya bagian kami di LK3 untuk memberikan penguatan supaya tentu kalau ngurus orang sakit, ngurus orang depresi, ngurus orang yang dalam tanda kutip dia sudah merasa putus asa, si klien sudah putus asa, itu butuh energi yang luar biasa untuk membangun kepercayaan diri. Ini butuh kesabaran dari pihak keluarga. Nah, kita ini masuk di situ, di LK3 tuh masuk di situ untuk menguatkan bagaimana si keluarga ini untuk tetap sabar, untuk tetap dia nggak putus asa, memacu semangat keluarganya yang mendapatkan masalah seperti itu. Jadi memang butuh. Bagaimana peran keluarga, lingkungan, dan tenaga medis dalam mengantisipasi situasi tersebut? Yang terpenting adalah segera mengenali perubahan perilaku yang terjadi pada individu yang mengalami gejala awal depresi. Biasanya, individu tersebut mulai banyak keluhan fisik yang tidak kunjung sembuh, perilaku yang menarik diri dari pergaulan sosial, menjadi pendiam, serta mudah tersinggung atau iritabilitas akibat emosi yang tidak stabil. Usahakan tidak bersikap menghakimi atau menyalahkan, namun langkah terbaiknya adalah bersikap empati dengan mendengar segala keluh kesahnya sambil terus berupaya menyarankan individu tersebut untuk datang berobat ke pelayanan kesehatan terdekat. Tidak kalah pentingnya adalah advokasi kepada para tokoh masyarakat dan keluarga untuk mengenal gejala dini dari berbagai gangguan jiwa khususnya depresi. Sehingga jika ada anggota keluarga yang mulai tampak terjadi perubahan perilaku ke arah berbagai gejala depresi, maka sesegera mungkin membawanya ke pusat pelayanan kesehatan dengan pengobatan yang komprehensif dan holistik, yaitu obat-obatan, psikososial, psikoterapi ataupun konseling, dan spiritual. Maka peluang individu yang mempunyai kecenderungan memiliki kepribadian yang rentan depresi akan dapat tertolong dengan mengetahuinya secara dini. Dari Kota Bogor, Zerlinda Ali melaporkan. Dari Kota Bogor, Yunovox TV melaporkan. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya, Revalina Amalia, dan tim redaksi Yunovox TV pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.